Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan insyaallah di sesi yang ini dari kita menunggu waktu Isya. Kita kembali membaca kitab Salatul Usul dan kita masih pada pembahasan tentang ma'rifatu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dikatakan oleh para ulama, mengenal Nabi itu perkara yang sangat penting. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan fan-nufusu ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi wa ittiba'ihi minha ila at-ta'am wa syarab fa inna hadha idza fata hasara al-maut fi dunya wa dzaka idza fata hasara al-'adzab. Hati kita, hati manusia itu sangat butuh untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana butuh juga untuk mengenal tentang Rabb kita yaitu Allah dan mengenal agama kita yaitu Islam. Sangat butuh dengan ini semuanya, sangat butuh dengan mengenal Nabi dan mengenal apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini lebih butuh daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah, orang kalau tidak makan dan minum maka dia akan mati. Dan urusannya hanya berkaitan dengan dunia. Kalau tidak makan dan minum urusannya hanya dengan dunia, dia akan mati. Tetapi kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal nabinya, maka urusannya tidak selesai di dunia, bahkan sampai di akhirat dia akan mendapatkan azab. Nasallallahu alaihi sehingga sangat penting untuk kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sisi kehidupan beliau. Yang pertama tadi disebutkan dalam kitab ini dari sisi apa? Dari sisi nasab. Ya, bahwa beliau adalah sebaik-baik nasab. Disebutkan dalam hadis bahwa dalam riwayat Muslim dikatakan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah telah memilih dari anak-anak Ismail itu Kinanah, suku Kinanah, Bani Kinanah. Dalam riwayat yang lainnya Allah mengambil dari bangsa Arab yang terbaik adalah Bani Ismail, anaknya Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ismail. Bani Ismail ini yang paling baik dari orang-orang Arab. Kemudian dipilih oleh Allah yang paling baik dari Bani Ismail adalah Kinanah. Dan Allah memilih yang terbaik dari Kinanah yaitu Quraisy, suku Quraisy sebagai suku yang terbaik dari Bani Kinanah. Kemudian Allah memilih dari suku Quraisy itu Bani Hashim. Allah memilih dari suku Quraisy apa? Bani apa? Bani Hashim. Allah memilih Bani Hashim sebagai apa? Bani yang terbaik dari suku Quraisy. Dan Allah memilih dari Bani Hashim yang paling baik dari suku Quraisy, memilih siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling baik nasabnya. Dan tadi sudah dikatakan beliau adalah orang yang dikenal akhlaknya yang luar biasa. Tidak pernah beliau mengikuti ajaran kaumnya. Di masa jahiliyah, di masa-masa jahiliyah ada beribadah kepada selain Allah, ada zina, ada minum khamar, ada judi, ada berbagai macam kemaksiatan yang luar biasa. Tidak pernah sekalipun Nabi terjatuh kepada apa yang dilakukan oleh apa? Kebiasaan dari kaumnya. Ini dari sisi nasab, dari sisi akhlak. Kemudian dari sisi usia masa hidup beliau berapa tahun?
63. Yang 63 terbagi menjadi dua. Sebelum jadi Nabi dan Rasul dan setelah menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul berapa tahun? 40 tahun. Maka menjadi Nabi setelah usia 40 tahun, usia yang matang. Jadi usia yang matang ketika 40 tahun. Beliau menjadi Nabi dan Rasul dan selama 23 tahun beliau menyampaikan risalah. Dan dalam menyampaikan risalah terbagi menjadi dua, di Mekah dan di Madinah. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 20. Jadi usianya 63. Dan beliau memberitakan usia umat beliau berapa? Kalau usianya beliau 63. Dan beliau memberitakan usia umatnya. Rata-rata usia umatnya itu berapa? 60 sampai 70. Itu rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW. Itu diberitakan oleh Nabi bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu rata-rata 60 sampai 70. Yang 80 jarang, 90 jarang, 1 jarang. Rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau yang sudah 60 siap-siap. Sudah dekat. Meskipun bisa jadi lebih dulu yang 40. Tapi secara hitungan matematika yang 60 lebih apa? Lebih dekat. Tetapi secara takdir bisa jadi yang muda lebih dulu. Jadi harus siap semuanya. Jangan kalau saya masih muda, nanti dulu lah. Tobatnya nantilah. Masih panjang umur saya, belum tentu. Hitungan matematika memang begitu. Tetapi takdir kita tidak tahu. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW diberitakan oleh beliau SAW adalah antara 60 sampai 70, dan beliau sendiri juga usianya antara itu, yaitu 63. Sehingga ya kita yang memang sudah 60 lebih ya harus lebih apa? Lebih siap-siap. Meskipun yang lainnya juga harus siap-siap. Tetapi kalau sudah 60 kok masih kayak 20, masih inginnya tidak masih inginnya mengikuti hawa nafsu, ini tanda baik gitu. Assalamualaikum. Kemudian apa? Beliau menjadi nabi dengan turunnya wahyu. Surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq. Beliau nubbi'a, dikatakan nubbi'a artinya diberitakan sebagai nabi. Apakah sudah diperintah menyampaikan? Belum, hanya diberitakan. Beliau adalah seorang yang mendapatkan wahyu menjadi nabi pada saat turunnya wahyu surat Al-Alaq. Di mana turunnya? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Ketika Nabi Yatahannas sedang beribadah di sana, mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun yang datanglah malaikat Jibril memerintahkan beliau untuk Iqra, membaca, tapi beliau tidak bisa membaca. Beliau mengatakan ma'an nabi biqari, aku tidak bisa baca. Sampai yang ketiga kalinya kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril ayat di awal-awal surat Al-Alaq. Ini wahyu yang pertama kali itu turun dan belum Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Dan Nabi takutan, makanya Nabi segera menemui Khadijah, minta diselimuti dan memberitakan apa yang terjadi. Tapi kemudian Khadijah memberikan kekuatan mental kepada Nabi bahwa tidaklah engkau mendapatkan kejelekan karena engkau adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Meskipun takut ketika mendapatkan wahyu yang pertama, tapi Nabi menunggu juga datangnya wahyu yang apa? Kedua. Yang berikutnya. Ini takut tapi menunggu. Yang pertama kali mendapatkan takut karena belum pernah mengalami, tapi setelah itu menunggu wahyu berikutnya. Dan kemudian turunlah wahyu yang berikutnya, dan dengan itu menjadi seorang
rasul. Jadi seorang rasul. Wa baladul Makkah, dan negeri beliau adalah negeri Mekah. Dia negeri beliau lahir sampai dewasa di Mekah, dan kemudian hijrah ke mana? Ke Madinah. Nabi hijrahnya ke Madinah. Setelah Nabi dan para sahabat terus mendapatkan apa? Tekanan, disakiti, disiksa, maka kemudian turunlah izin untuk hijrah ke Madinah, dan dimulai dengan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan di sana sudah ditunggu oleh kaum muslimin yang masuk Islam sebelum orang-orang yang berada di Mekah. Itu orang yang ada di Madinah. Nah, kemudian yang sangat penting di sini juga ada berkaitan dan mengenal Nabi. Mu'alif mengatakan ba'athahullah bin nidarah 'anil syirki wa yad'u ila tauhid, dan Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan dari syirik, untuk mengingatkan manusia agar tidak melakukan perbuatan apa? Syirik, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Jadi yang diibadahi bukan hanya Allah saja, tapi juga kepada selain Allah. Ini Nabi diberi perintah untuk mengingatkan manusia dari ini. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga itu menjadi pokok dakwah seluruh para nabi. Dan Nabi diperintah untuk mengajak manusia kepada tauhid. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Tadi setelah turun ayat yang kedua beliau di rasul dan terus diperintah untuk apa? Mengingatkan dari syirik dan mengajak manusia kepada tauhid. Sehingga tauhid adalah perkara yang paling utama. Tidak bermanfaat ibadah siapapun yang dilakukan tanpa tauhid. Ibadah tidak akan dilihat sebagai ibadah sampai orang yang melakukannya adalah orang yang bertauhid, yaitu orang yang ikhlas memberikan ibadah hanya untuk Allah. Tapi orang yang masih beribadah kepada selain Allah bersama ibadahnya kepada Allah, maka apa yang dia lakukan dari ibadah itu tidak ada apa? Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi perkara yang penting, dan ini menjadi perkara yang paling utama. Yang pertama, yang utama. Tidak boleh disepelekan karena yang lainnya tidak bermanfaat. Salat, puasa, zakat itu enggak ada manfaatnya tanpa apa? Tanpa tauhid ini. Tanpa tauhid ini enggak ada manfaatnya. Mengingatkan orang dari zina, mengingatkan orang dari riba, mengingatkan orang dari judi, itu semuanya juga tidak akan ada manfaatnya kalau tidak mengingatkan orang pula dari syirik. Maka ini jadi perkara yang tidak boleh disepelekan. Ya, kita mengingkari semuanya, tetapi jangan sampai karena ada orang yang malah apa? Menganggap mengingkari dari syirik akan memecah belah. Tidak. Umat ini akan bisa bersatu dengan tauhid. Tanpa tauhid tidak akan apa? Tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu umat ini kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat pecah itu kan adalah apa? Ketika menyelisih Nabi. Ketika menyelisih Nabi itulah kemudian akan jadi pecah-pecah. Tapi kalau mau mengikuti Nabi pasti akan apa? Akan diberi taufik, akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersatu. Jadi yang menyatukan itu siapa? Allah. Kita tidak bisa menyatukan meskipun dengan dunia sebanyak apapun ingin menyatukan manusia, tidak akan bersatu. Yang menyatukan itu Allah. Tapi dengan tauhid. Dengan kita mengajak kepada tauhid, membersihkan hati dari kesyirikan, membersihkan amalan dari kesyirikan, maka akan datang pertolongan Allah, akan datang taufik dari Allah yang akan menyatukan hati-hati kita.
Nah, di sini dalilnya disebutkan adalah surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Apa artinya? Wahai orang yang berselimut. Ya. Nah. Karena ketika turun wahyu yang pertama, Nabi apa? Terus minta diselimuti karena takut. Maka turunlah wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir. Maksudnya Nabi. Wahai orang yang berselimut, maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qum, apa artinya qum? Bangun. Bangkitlah, fa'anzir, berikanlah peringatan. Sudah turun perintah. Maka jadi rasul. Maka di para ulama membedakan nabi dan rasul. Nah, berikanlah peringatan. Apa maksudnya berikanlah peringatan? Maksudnya berikanlah peringatan adalah berikanlah peringatan manusia dari kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya oleh para ulama. Nah, yakni bangkitlah, lepaskan selimutmu, ya. Bukalah selimutmu, bangunlah dan berikanlah peringatan kepada manusia. Ajak manusia kepada tauhid, ingatkan manusia dari syirik. Kira-kira diterima apa enggak waktu itu? Nabi mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Ternyata apa? Semuanya nolak. Tidak menerima kecuali sedikit. Mereka mengatakan, "Aja'alal aliha ilahan wahida?" Apakah yang mau diibadahi cuma satu? Ini orang-orang musyrikin beribadah kepada Allah apa tidak? Para musyrikin di zaman jahiliyah beribadah kepada Allah apa tidak? Beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ketika Nabi mengajak kepada la ilaha illallah, artinya mengajak beribadah kepada Allah saja, dan yang selain Allah ditinggalkan. Itu menyelisih kebiasaan mereka. Apakah yang mau diibadahi satu saja? Maka tidak diterima. Inna hadza syai'un ujab, ini sesuatu yang asing bagi kami, aneh, tidak bisa kami lakukan. Ini menyelisih adat istiadat nenek moyang. Maka kita jangan mengikuti orang-orang apa? Orang-orang jahiliyah dahulu, atau orang-orang kafir Quraisy yang ketika diajak kepada la ilaha illallah tapi lebih mendahulukan kebiasaan yang itu menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kebiasaannya itu tidak menyelisih, tidak apa-apa. Kebiasaan itu asal hukumnya mubah. Kebiasaan itu asal hukumnya mubah. Tapi kalau kebiasaan itu sudah menyelisih ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kebiasaan itu tidak boleh dijalankan. Maka kita bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW, bagaimana perjuangan Nabi mengajak kepada apa? La ilaha illallah. Selama berapa tahun ini di Mekah? 13 tahun. Belum turun perintah yang lainnya. Mengajak kepada la ilaha illallah saja. Tinggalkan itu. Lata, Uzza, Mana, tinggalkan itu patung-patung yang diibadah selain Allah. Tinggalkan itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya hampir menolak kecuali beberapa orang yang menerima dakwah waktu itu pertama kali dari wanita adalah istrinya yaitu Khadijah. Kemudian dari yang pemudanya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari yang dewasanya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ajma'in. Kemudian diajak oleh mereka beberapa. Tapi dibanding dengan yang ada dari orang-orang yang di Mekah, maka jumlahnya sangat apa? Sangat sedikit. Makanya kemudian Nabi mengajak orang-orang yang di luar Mekah, mencoba untuk mengajak yang di luar Mekah yaitu di Taif. Tapi ternyata tidak kalah jeleknya sikap orang-orang Taif waktu itu. Sampai datang malaikat Jibril memberitakan kepada Nabi SAW bahwa apa? Di Taif itu ada 2 gunung dan ada malaikat yang menunggu gunung tadi. Jika engkau mau, malaikat itu siap diperintah dengan apa saja. Meskipun diperintah untuk mengangkat gunung dan melemparkan kepada penduduk Taif yang menolak agama Allah.
Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak. Nabi masih berharap nanti akan ada dari anak keturunannya. Dan ternyata benar. Memang harus demikian. Dakwah ini harus apa? Terus menerus dan sabar. Dan tidak dengan kekerasan. Ini kan kekerasan, ya kan? Gunung dilempar. Kalau ini diberitakan kepada kelompok-kelompok yang radikal sekarang ini mungkin diterima ini. Angkat saja tuh, lemparkan itu ke negeri Indonesia. Tapi tidak demikian dakwah Nabi SAW. Berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan lembut, dakwah dengan akhlak yang mulia. Dan ini keutamanya sangat besar, mengajak kepada tauhid yang dengan itu orang dapat hidayah. Karena itu sebagai pondasi dari amalan berikutnya. Kalau tidak mengetahui tauhid, tidak mengajak kepada tauhid, orang beribadah dengan ibadah yang kayak apapun bisa jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah tidak akan dikatakan sebagai ibadah kecuali dibangun di atas tauhid. Inilah pentingnya tauhid, dan ini yang sangat penting untuk kita ketahui dari mengenal Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau mengingatkan orang dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid, dan ini diperintahkan oleh Allah dalam wahyu yang turun berikutnya. Setelah wahyu yang pertama, Allah memanggil nabinya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, berikanlah peringatan, ajaklah manusia kepada tauhid, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Dengan apa kita mengagungkannya? Ya pertama dengan tauhid. Tanpa tauhid maka orang tidak mengagungkan Allah, meskipun kalau sholat Allahu Akbar, tapi satu surah tadi, satu surahnya nyembelih kepala dipendam. Allahu Akbarnya itu tidak bermanfaat. Bagaimana dia mengatakan Allahu Akbar tapi tidak mengagungkan Allah dan menyamakan dengan makhluk, masih memberikan ibadah kepada makhluk? Di mana Allahu Akbar? Tidak ada Allahu Akbar pada diri dia. Meskipun dia melafazkan Allahu Akbar, tidak ada manfaat. Karena mengagungkan Allah tentunya yang pertama adalah apa? Dengan bertauhid, meyakini Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi dengan benar, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil, yang salah. Kemudian apa? Ayatnya mengatakan wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Ini di antara para ulama tafsir ada mengatakan baju di sini maksudnya jiwamu. Jiwamu sucikanlah. Disucikan dengan apa? Dari dosa, disucikan dari dosa yang paling besar adalah apa? Syirik. Sucikan jiwamu dari dosa-dosa. Bersihkan jiwamu dari dosa-dosa, karena dosa-dosa itu akan mengotori hati. Dosa-dosa apalagi syirik itu akan mengotori hati. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan apa? Membersihkan jiwa. Dengan apa kita membersihkannya? Dengan sabun atau dengan pembersih apa? Membersihkannya dengan meninggalkan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama dari ayat wasiyabaka fatahhir, artinya sucikan jiwamu. Sehingga seorang muslim yang sudah mensucikan dirinya dari syirik, dia menjadi orang yang suci. Suci apa jiwanya, karena sudah tidak ada syirik. Makanya Nabi mengatakan innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu enggak najis meskipun dia sedang tidak suci jasadnya dari hadas. Meskipun jasadnya tidak suci dari apa? Hadas, tapi dia tidak dikatakan najis. Beda dengan orang kafir. Orang kafir meskipun mungkin baru membersihkan badannya dengan sabun, tapi kita katakan najis. Najis apanya? Hatinya. Orang kafir itu najis, tapi maksudnya najis apa? Hatinya. Orang mukmin itu suci apanya? Hatinya, karena dia bersihkan dari kesyirikan.
Makanya sahabat Abu Hurairah, pernah dengar ya kisahnya? Sahabat Abu Hurairah di suatu saat di tengah jalan, di suatu jalan di kota Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Nabi, maka Nabi pun mengajak sahabat Abu Hurairah untuk berjalan bersama sampai di suatu tempat. Nabi ingin duduk dan menginginkan agar sahabat Abu Hurairah juga duduk bersamanya. Tapi tiba-tiba sahabat Abu Hurairah hilang pergi tanpa diketahui oleh Nabi. Bahasa sininya apa itu? Hah? Tadi kelihatan tadi jalan bersama, pas duduk kan tidak ada. Ternyata apa? Sahabat Abu Hurairah itu pergi untuk mandi. Kenapa? Karena tadi dalam keadaan junub. Mandi. Terus Nabi ketika kehilangan sahabat Abu Hurairah, ketika mendapati sahabat Abu Hurairah sudah datang dan sudah mandi, Nabi bertanya, "Dari mana kamu tadi?" Tadi bareng-bareng kemudian apa? Hilang. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa tadi saya dalam keadaan apa? Junub, punya hadas besar. Saya tidak ingin duduk bersamamu dalam keadaan saya tidak suci. Dan Nabi khawatir tentunya kalau beliau memiliki pemahaman kalau orang yang yang terkena hadas berarti najis, gitu kan? Maka Nabi mengatakan subhanallah, kaget dengan perkataan sahabat Abu Hurairah. Artinya kalau kamu dalam keadaan punya hadas besar pun tidak apa-apa, duduk di sini tidak apa-apa, karena seorang mukmin itu tidak najis meskipun dalam keadaan apa? Terkena hadas. Tapi orang kafir itu selalu dalam keadaan apa? Najis sebersih apapun badannya dan pakaiannya. Kita katakan najis, maksudnya najis hatinya. Kalau badannya ya tidak. Kalau tidak ada najis ya tidak. Nah, maka di sini ada perintah untuk Nabi diperintahkan untuk membersihkan apa? Hati dari dosa, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan. Warujza fahjur, dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Tinggalkan itu sesembahan selain Allah. Dan seterusnya ya. Wala tamnun tastakthir, ay la tu'ti malaka musana'atan li tu'ti aktsar minhu. Ayat berikutnya apa? Wali rabbika fasbir. Ya, yang menjadi syahid di sini maksud saya adalah yang menjadi syahid bahwa Nabi sudah diperintah, maka menjadi seorang rasul dalam perintah kum fa'anzir. Dikatakan di sini wa makna kum fa'anzir yunziru 'anis syirki wa yad'u ila tauhidi. Yang dimaksud dengan kum fa'anzir adalah mengingatkan manusia dari syirik dan mengajak manusia kepada tauhid. Dan makna dari wa rabbika fakabbir artinya azimhu bit tauhid, agungkanlah Allah dengan tauhid. Agungkanlah Allah dengan la ilaha illallah, dengan dikhususkan yang diibadahi dan meninggal sebagai yang dikhususkan untuk diberikan kepadanya ibadah. Wasiyabaka fatahhir, dan yang dimaksud dengan wasiyabaka fatahhir adalah tahhir a'malaka 'ani syirki, bersihkan amalan-amalanmu dari syirik. Warujza fahjur, dan patung-patung, maknanya adalah rujzu al-asnam, patung-patung fahjur, hajarlah. Yang dimaksud dengan hajar yaitu apa? Wa hajruha tarkuha wal bara'ah minha wa ahliha. Nah, tinggalkan patung-patung tadi dan berlepas dirilah kalian dari patung-patung tersebut, dan berlepas dirilah dari orang-orang yang masih beribadah kepada patung. Jangan membenarkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memahami ini
dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini awal dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perintah yang paling besar yaitu tauhid, dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kemudian dikatakan di sini akhadha ala hada 10 sinin, dan Nabi melakukan ini, mengajak kepada tauhid, mengingatkan orang dari syirik itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun belum turun perintah sholat itu. Belum turun perintah sholat. Maka ini menjadi perintah yang paling pertama dan utama. Karena sholat juga tidak akan bernilai kalau orang yang melakukannya masih berbuat apa? Kesyirikan. Maka ini menjadi perkara yang paling pertama dan utama. Kalau ada dakwah, mengatasnamakan dakwah, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada Islam, tapi tidak mau mengajak kepada tauhid, maka itu bukan dakwah. Kalau dia tidak mau mengajak kepada tauhid, tidak mau mengingatkan dari apa? Kesyirikan, dengan alasan nanti akan apa? Akan ribut misalnya. Terus bagaimana? Ajak saja kepada akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang baik tidak akan bernilai di sisi Allah tanpa dibangun di atas tauhid. Tapi tadi kita katakan apa? Sampaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti orang kalau menawarkan barang dagangan, kira-kira menawarkannya dengan tampilan yang bagus apa tidak? Yang bagus. Dan ini yang kita ajak adalah sesuatu yang paling besar, yaitu apa? Tauhid. Maka kita harus tawarkan dengan tampilan yang sangat bagus, dengan sesuatu yang menarik, yang orang tertarik untuk bisa menerimanya. Meskipun semuanya nanti kembalinya tentu kepada Allah, yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang tidak baik. Bagaimana kita mengajak orang kepada sesuatu yang besar tapi dengan akhlak yang tidak baik? Ini bukan mengajak orang namanya, tapi membuat orang menjauh. Karena yang akan mendekat itu kalau kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang akan menerima ketika kita dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan ilmu. Apalagi kepada orang tua, mungkin dengan cara apa? Tidak menggurui, tapi mungkin malah dengan metode bertanya misalnya. Maka di sini butuh butuh cara yang bagus, butuh bagaimana agar sesuatu yang sangat penting ini menjadi sesuatu yang diterima, meskipun kita tentunya kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang, hidayah taufik, semuanya kembali kepada Allah kalau sudah hidayah taufik. Tapi hidayatul irsyad, ketika kita menyampaikan dan mengajak, kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi melakukan ini selama 10 tahun. Berarti yang lainnya adalah bahaya-bahaya yang tidak seperti bahayanya syirik. Yang lainnya bahaya. Dosa besar bahaya apa tidak? Bahaya, tapi tidak sebesar bahayanya syirik. Ini kalau ibarat datang bahaya banyak. Ada semut 1 juta. Semut lagi yang lebih besar. Lebih banyak lagi. Terus bahaya-bahaya yang lainnya. Kemudian ada bahaya yang besar, paling besar misalnya ular. Cuma 1 ularnya. Ularnya cuma 1, tapi ular yang bisa makan manusia. Semutnya banyak. Kira-kira kita mau melayani semutnya dulu atau ularnya? Ya ularnya. Ya semuanya bahaya, betul. Tapi ini kalau sampai dibiarkan, ya kita yang akan mati. Hati itu akan mati dengan sebab kesyirikan. Hati tidak akan selamat, tidak akan dikatakan sebagai hati yang selamat dengan sebab kesyirikan. Maka ini menjadi perkara yang utama. Tapi bukan berarti menyepelekan yang lain, tidak. Yang lainnya juga bahaya. Tetapi jangan sampai ada yang lebih bahaya kemudian ditinggalkan untuk yang di bawahnya. Kecuali untuk menuju kepada yang lebih bahaya. Misalnya ketika kita masuk ke dalam suatu masyarakat, kalau kita langsung kepada syirik, maka mungkin akan langsung apa? Maka langsung
bermasalah. Nah, maka di situ kita bisa memulai dari yang lain. Tapi maksud kita untuk menuju kepada la ilaha illallah. Tetap itu sebagai batu loncatan untuk menuju kepada la ilaha illallah dan bukan untuk menyepelekan yang namanya la ilaha illallah. Karena ini adalah dakwah Rasulullah SAW dan ini dakwahnya para rasul sebelumnya. Wa ba'dal 'ashri 'urija bihi ila sama, dan setelah 10 tahun dakwah di mana ini? Di Mekah, barulah Nabi dimi'rajkan. Ada peristiwa namanya Isra Mi'raj. Ini berapa peristiwa? 2 yang disebutkan di sini yang Mi'rajnya. Kemana Mi'rajnya itu? Ila sama, ke langit. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Isra itu peristiwa perjalanan dari mana? Isra itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Pakai apa? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Pakai binatang yang namanya buruk. Yang langkahnya sepanjang mata memandang. Maka hanya beberapa saat sampailah dari Mekah ke Palestina. Yang kalau di masa itu mungkin bisa sampai satu bulan. Ini nggak sampai 1 malam sudah sampai di sana. Kemudian ditambahkan buruk tadi, dan kemudian di situ Nabi SAW disebutkan dalam riwayat mengimami para nabi yang lainnya, menjadi imam sholat. Makmumnya adalah para nabi. Setelah itu baru peristiwa Mi'raj. Dengan apa Mi'rajnya? Naik ke langit pertama, kedua dengan apa? Bukan lagi dengan buruk, bukan. Maka dikatakan Mi'raj. Mi'raj itu alat naik kalau kita artikan pakai bahasa Indonesia. Mi'raj itu artinya alat naik. Kita nggak tahu alat naiknya kayak apa. Sekarang juga kan ada alat naik yang cepat. Yang lainnya pakai tangga, kita pakai lift. Duluan yang mana? Duluan yang pakai lift kan. Nah, itu dari bumi ke langit yang pertama. Pakai apa alatnya? Oh, alat. Tapi yang jelas Nabi sampai ke langit yang pertama, ya. Kemudian dibukakan pintunya. Jadi langit itu punya pintu. Pernah melihat pintu langit? Hah? Belum pernah, berarti kita belum pernah melihat langit. Berarti langit yang pertama pun kita tidak melihatnya. Karena kalau kita melihatnya harus melihat apa? Pintunya. Berarti yang kita lihat itu bukan langit, tapi karena saking tingginya sehingga seakan-akan biru. Seperti lautan, saking dalamnya seakan-akan biru, padahal kita nggak melihat dalamnya. Tapi saking dalamnya, maka langit saking tingginya jadi biru, tapi langit yang sesungguhnya bentuknya yang ada pintunya kita tidak pernah melihatnya, dan Nabi sampai ke sana. Langit yang pertama, bukan hanya langit yang pertama, bahkan langit yang kedua, yang perjalanannya sama dengan langit dari dunia ke langit yang pertama, sampai ke langit yang ketiga, sampai langit yang keempat, dan di setiap langit bertemu dengan para nabi. Ini peristiwa yang luar biasa. Ya, yang terjadi setelah wafatnya pamannya dan setelah wafatnya istrinya. Nabi SAW semacam mendapatkan hiburan setelah sedih dengan kematian pamannya dan istrinya. Kemudian Allah memi'rajkan Nabi sampai ke langit yang ke-7, sampai ke tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Tapi Nabi diajak bicara oleh Allah, dan turunlah pada saat itu perintah Allah, yaitu apa? Sholat. Lihatlah bagaimana perintah sholat ini datang dengan sesuatu yang luar biasa. Maka perintah ini betul-betul harus kita anggap sesuatu yang luar biasa, jangan disepelekan sholat ini. Karena ini perintah yang luar biasa, dan perintah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid. Dan perintah pada waktu itu sholatnya bukan 5 kali, tapi berapa? 50. Dan ketika turun ke langit
yang keberapa ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menanyakan, apa yang Allah perintahkan? Nabi mengatakan sholat. Berapa kali? 50 kali. Nabi Musa yang sudah pernah berdakwah sebelum Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya sudah berusaha mengajak Bani Israel dan tidak bisa. Saya sebaiknya engkau minta keringanan. Akhirnya naiklah Nabi ke Sidratil Muntaha kembali, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi apa? Turun. Kemudian sampai ke langit yang di situ ada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya lagi, berapa kali? Sekian kali. Masih kebanyakan, minta keringanan lagi, minta keringanan lagi, terus putar-balik sampai akhirnya apa? Menjadi 5. Ketika menjadi 5 dan ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih mengatakan minta keringanan lagi. Padahal sudah 5. Dari 50 menjadi 5 dan Nabi sudah malu untuk minta keringanan lagi. Dan jadilah salat fardu yang menjadi rukun Islam, perintah yang paling besar itu salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, tapi nilainya seperti 50 kali. Nilainya seperti 50 kali. Maka ini betul-betul harus kita perhatikan, kita pelajari salat, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya hadir hatinya di hadir orangnya di masjid tapi hatinya di luar masjid. Kan ada ya, orangnya di masjid, hatinya di mana? Di Purwokerto? Bukan di Purwokerto, bahkan sampai luar negeri. Hatinya di masjid, orangnya di masjid, hatinya kemana? Tahu. Maka ini tahu-tahu sudah salam. Assalamualaikum baru sudah selesai sholat saya ya. Nah ini seseorang tidak mengagungkan sholat. Hendaknya dia mengagungkannya, ya, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dengan pakaian yang sebagusnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bersuci dari rumahnya. Dianjurkan bersuci di rumah, bukan di masjid. Karena bisa jadi sampai masjid gak ada air. Bagaimana kalau sampai masjid gak ada air? Maka bersuci di rumah. Nanti kalau ternyata di jalan kepengin buang angin, bagaimana? Ditahan atau tidak? Ya gak usah ditahan. Nanti berwudu lagi. Tapi yang afdal, yang sesuai dengan sunnah, berwudunya dari rumah. Berwudu dari rumah, kemudian setelah itu berjalannya saja sudah khusyuk. Ini belum sholatnya ini. Berjalannya saja menuju ke masjid dengan khusyuk. Artinya apa? Tidak tolak-tolak, tidak lihat sana, lihat sini. Kakinya tidak nendang yang di depannya. Tangannya jangan ngambil ini, ngambil itu. Dia berjalan dengan khusyuk menuju ke masjid. Kalau sudah sejak dari rumah sudah persiapannya seperti ini, di jalan juga demikian, maka itu akan sangat membantu ketika sholatnya. Dan orang ketika menuju ke masjid itu sudah dikatakan sedang sholat, dapat pahala sholat. Ketika menunggu sholat, itu orang dikatakan sebagai orang yang sholat, dihukumi sebagai orang yang sholat. Sekarang kita sedang menunggu sholat Isya, maka kita dihukumi sebagai orang yang sholat Isya. Itu kalau menunggu saja. Bagaimana kalau menunggunya sambil doa? Bagaimana kalau menunggunya sambil membaca Al-Quran? Bagaimana kalau menunggunya sambil menuntut ilmu? Maka kebaikan yang sangat banyak insyaallah yang akan didapat. Maka di antara peristiwa yang sangat besar dari peristiwa yang ada dalam sisi kehidupan Nabi SAW ada peristiwa yang disebut dengan Mi'raj. Ya. Dan Mi'raj ini bukan peristiwa Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Turunnya perintah sholat dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW. Dan perintah sholat ini tidak sebagaimana perintah yang lainnya yang melalui malaikat Jibril. Ini langsung Nabi mendengar, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya Nabi melalui malaikat Jibril, tapi yang ini tidak. Bahkan Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Maka bagaimana
ibadah yang seperti ini kemudian dilalaikan. Dan masih ada beberapa yang mungkin tentang mengenal Nabi untuk kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tentang Nabi SAW sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mengenal Nabi, bukan hanya mengenal namanya, tapi mengenal bagaimana ajarannya, apa yang diajak, apa yang pertama kali disampaikan, bagaimana akhlaknya dan yang lain-lainnya, sehingga ketika ditanya siapa nabimu, kita adalah orang yang mengikuti Nabi sehingga bisa menjawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah dalam waktu Isya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis kita ini, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan orang tua kita, dan juga kesalahan-kesalahan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.